Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Riantara Siregar dari kelas D akan menjelaskan apa itu World Wide Web atau disingkat WWW. Baik, latar belakangnya. World Wide Web atau WWW adalah sistem informasi global yang menghubungkan dokumen dan sumber daya melalui internet. Ia memungkinkan akses mudah ke konten multimedia seperti teks, gambar, video, dan aplikasi interaktif. Latar belakangnya melibatkan inovasi teknologi yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan berbagai pengetahuan. Lanjut ke sejarahnya, peluncuran dan adaptasi awal tahun 1991 sampai 1993. Di tahun 1991, WWW dirilis secara internal di CERN atau CERN. Berners-Lee membagikan perangkat lunaknya secara gratis, memungkinkan penggunaan luas. Lanjut di tahun 1993, CERN mengumumkan WWW tersedia untuk publik. Browser Mosaic dikembangkan oleh Mark Andreessen di University of Illinois memperkenalkan antarmuka grafis, membuat WWW lebih ramah pengguna. Ini memicu ledakan popularitas dengan situs web pertama seperti Info CERN.ch. Nah, ini merupakan web pertamanya ya. Lanjut ke perkembangan pada 1990-an. Di tahun 1994, Netspace Navigator diluncurkan, menggantikan Mosaic dan memperkenalkan fitur seperti JavaScript. Untuk tahun 1995 untuk interaktivitas. Lanjut di tahun 1996, CSS atau Cascading Style Sheet dikembangkan untuk desain halaman. Nah, lanjut di tahun 1990-an akhirnya di tahun akhirnya munculnya e-commerce seperti Amazon pada tahun 1994 dan portal seperti Yahoo yang mengubah WWW dari alat ilmiah menjadi platform komersial. Di era modern sekarang, tahun 2000-an sampai sekarang, Web 2.0 atau pada tahun 2000-an fokus pada konten pengguna dengan munculnya blog, jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan video sharing, YouTube contohnya. Teknologi seperti AJAX atau Ajax memungkinkan halaman dinamis. Lalu kita lanjut ke 3 fondasi teknologi dari World Wide Web. Yang pertama ada HTML, Hypertext Markup Language. HTML adalah bahasa markup dasar yang digunakan untuk membuat struktur dan konten halaman web. Dikembangkan oleh tim Berners-Lee pada tahun 1990, HTML memungkinkan pembuatan hyperlink yang menghubungkan dokumen satu sama lain, membentuk jaringan web. Buktinya HTML versi pertama, yaitu HTML 1.0 dirilis pada tahun 1993 oleh CERN, dan saat ini HTML 5 yang dibuat pada tahun 2014 masih menjadi standar W3C. Tanpa HTML, konten web tidak bisa ditampilkan secara terstruktur. Oke, lanjut di HTTPE yang kedua, Hypertext Transfer Protocol. HTTPE adalah protokol komunikasi yang mengatur transfer data antara klien seperti browser dan server. Diciptakan oleh Berners-Lee pada tahun 1990, ia memungkinkan permintaan dan respon data melalui internet. Bukti HTTP 1.0 dirilis pada 1996, diikuti HTTP 2 pada tahun 2015 untuk efisien lebih baik. Ini fondasi karena memastikan data web dikirim dengan aman dan cepat, seperti saat Anda mengakses situs. URL, lanjut dengan ketiga URL, yaitu Uniform Resource Locator. URL adalah sistem penamaan yang memberikan alamat unik untuk setiap sumber daya web, seperti halaman atau file. Dikembangkan oleh Berners-Lee pada tahun 1990, URL memungkinkan identifikasi dan akses langsung ke konten. Buktinya URL pertama kali digunakan dalam proposal WWW Berners-Lee pada tahun 1989 dan standar IETF mengatur formatnya.
Ini penting karena tanpa URL navigasi web akan mustahil. Lanjut kita ke perkembangan web dari yang awal sampai yang sekarang, yaitu yang pertama adalah web 0.1 atau praweb. Web 0.1 sebelum tahun 1990. Yang dikenal praweb ini adalah tahap sebelum www dikenal luas. Ciri-cirinya belum ada website seperti sekarang. Informasi dikirim lewat email, FTP, dan Bulletin Board System atau BBS. Belum memakai browser, hanya digunakan oleh peneliti dan akademisi. Internet masih sangat terbatas dan bersifat teknis. Lanjut ke web 1.0, web yang dikenal web statis. Web statis ini diluncurkan pada tahun 1990 sampai tahun 2000. Ini adalah awal lahirnya website. Ciri-cirinya website hanya bisa dibaca, tetapi tidak bisa berinteraksi. Konten berupa teks dan gambar sederhana, tidak ada komentar, akun atau like. Pemilik web tidak ada komentar, akun atau like. Pemilik web sama dengan pembuat konten, pengunjung hanya pembaca. Dan contohnya ialah website profil sekolah, halaman berita statis. Lanjut ke web 2.0 yang dikenal web interaktif yang dibuat pada tahun 2000 sampai 2010. Web ini mulai menjadi dua arah, pengguna ikut aktif. Ciri-cirinya muncul media sosial seperti Facebook, YouTube, Instagram, lalu adanya komentar, like, share, komentar sama komen. Lalu pengguna bisa mengunggah konten sendiri dan berkembangnya e-commerce seperti blog, marketplace. Contohnya Shopee, Tokopedia, Wikipedia, ya begitu, sama YouTube. Lanjut ke web 3.0. Web yang dari 2010 sampai sekarang tahun 2025. Web cerdas dan terdesentralisasi. Ini web merupakan web yang masih kita gunakan sampai sekarang. Webnya menjadi lebih pintar, personal, dan aman. Ciri-cirinya menggunakan artificial intelligence atau AI, menggunakan blockchain dan sistem terdesentralisasi, data lebih aman dan transparan, mendukung kripto, NFT, smart contract, metaverse. Lalu website bisa menyesuaikan sesuai kebiasaan pengguna. Nah, maksud dari menyesuaikan sesuai kebiasaan pengguna ialah misalnya kita nge-scroll YouTube yang bertemakan hewan. Nah, nanti waktu di berandanya muncul video-video tentang hewan. Otomatis begitu, karena ada AI. Lanjut ke web 4.0. Ini merupakan web yang masih belum ada atau rancangan. Ini merupakan web super cerdas yang lagi dikembangkan dari sekarang sampai masa depan. Ini adalah tahap yang sedang berkembang. Ciri-cirinya integrasi AI, LOT, dan big data secara penuh. Webnya bisa berinteraksi seperti manusia, perangkat saling terhubung otomatis, digunakan dalam smart city, mobil pintar, rumah pintar. Contohnya asisten virtual pintar, sistem otomatis berbasis internet. Di web ini semuanya menggunakan AI, bahkan mungkin bisa ada robotnya. Nah, kesimpulannya, World Wide Web lahir dari kebutuhan dan kesimpulannya, World Wide Web lahir dari kebutuhan untuk berbagi informasi secara cepat dan global yang dipelopori oleh tim Berners-Lee pada tahun 1989. Perkembangannya dari web 1.0 hingga web 3.0 sampai 4.0 menunjukkan perubahan besar dari web statis menjadi web yang interaktif, cerdas, dan terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari. WWW berdiri di atas 3 fondasi, yaitu HTML sebagai bahasa penanda, URL sebagai alamat informasi, dan HTTP sebagai protokol komunikasi. Ketiga teknologi ini menjadi dasar utama yang memungkinkan web berkembang pesat dan memberi dampak besar dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan teknologi. Oke, baik. Sekian presentasi dari saya. Apa ada yang salah atau ngomong saya kurang jelas, mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.